Wah, 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 kabar baik datang untuk fans Garuda. Timnas Indonesia resmi masuk pot 4. Dan juga Erick Thohir akhirnya merespon tentang Timnas Indonesia gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Namun Erick Thohir kali ini merasa waspada dan tak mau ditipun lagi. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon Erick Thohir tentang Timnas Indonesia berpeluang gantikan Iran. Kabar panas kembali datang dari dunia sepak bola internasional, dan kali ini, nama Timnas Indonesia ikut terseret dalam rumor yang membuat banyak supporter langsung heboh. Dalam beberapa hari terakhir, muncul isu bahwa skuad Garuda berpeluang ikut playoff 2026 FIFA World Cup untuk menggantikan Iran National Football Team. Rumor ini langsung menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan hangat, terutama di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang mulai membayangkan peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk tampil di panggung dunia. Namun di tengah panasnya spekulasi tersebut, respons dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, justru menuai pujian karena dinilai sangat tenang, dewasa, dan berkelas. Isu ini mencuat setelah beredar kabar bahwa Iran berpotensi tidak berpartisipasi di Piala Dunia 2026 akibat situasi geopolitik yang berkembang dengan Amerika Serikat. Dari sinilah rumor mengenai kemungkinan adanya playoff tambahan mulai muncul. Bahkan disebut-sebut FIFA sedang menyiapkan skenario alternatif jika Iran benar-benar tidak bisa tampil. Salah satu rumor yang paling ramai dibicarakan adalah kemungkinan adanya playoff tambahan yang melibatkan 2 tim dari Asia dan 2 tim dari Eropa untuk memperebutkan 1 slot pengganti. Nama Timnas Indonesia pun ikut masuk dalam daftar spekulasi bersama United Arab Emirates National Football Team dan Oman National Football Team. Rumor ini pertama kali ramai setelah diangkat oleh jurnalis ESPN, Luis Carlos Largo. Di tengah euforia dan harapan besar para supporter, Erick Thohir memberikan respons yang sangat menenangkan. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak ingin terbawa arus isu yang belum memiliki dasar resmi. Dalam pernyataannya, Erick mengatakan bahwa dirinya belum menerima dokumen resmi atau black and white dari FIFA. Karena itulah, ia memilih untuk tidak berasumsi dan tidak ingin memberikan harapan yang belum pasti kepada publik. Sikap ini langsung dianggap sebagai respons berkelas, karena di saat banyak pihak sibuk membesarkan rumor, Erick justru memilih berdiri di atas fakta dan kepastian. Pernyataan Erick Thohir ini menunjukkan kedewasaan federasi dalam menyikapi informasi sensitif. Ia tidak ingin masyarakat Indonesia kembali dibuat berharap terlalu tinggi oleh isu yang belum tentu benar. Pengalaman sepak bola kita selama ini sudah cukup sering diwarnai rumor besar yang pada akhirnya tidak menjadi kenyataan. Karena itu, langkah Erick untuk menunggu keputusan resmi FIFA menjadi sesuatu yang sangat profesional. Sikap seperti ini juga penting untuk menjaga fokus tim dan pelatih agar tidak terganggu oleh isu di luar lapangan. Menariknya, beberapa laporan terbaru justru menyebut bahwa FIFA memastikan Iran tetap memiliki hak penuh untuk tampil di Piala Dunia 2026. Bahkan disebutkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, menegaskan Iran tetap akan bermain, dan diharapkan situasi global akan lebih damai saat turnamen berlangsung. Pernyataan ini sekaligus membuat rumor playoff tambahan semakin diragukan kebenarannya. Meski begitu, nama Timnas Indonesia yang masuk dalam pembicaraan internasional tetap menjadi hal yang menarik. Ini menunjukkan bahwa perkembangan skuad Garuda mulai diperhitungkan di level Asia. Walaupun saat ini belum ada kepastian mengenai rumor tersebut, setidaknya Timnas Indonesia sudah dianggap layak masuk dalam diskusi sebagai salah satu kandidat kuat dari AFC. Menurut kalian, apakah respons Erick Thohir yang memilih tidak berasumsi ini sudah tepat? Dan kalau benar ada playoff tambahan, apakah Timnas Indonesia layak menjadi wakil Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama. Timnas Indonesia masuk pot 4. Baru saja datang kabar penting yang membuat para pecinta sepak bola tanah air semakin penasaran dengan perjalanan skuad Garuda di level Asia. Timnas Indonesia dipastikan masuk pot 4 untuk drawing AFC Asian Cup 2027. Sebuah posisi yang langsung memunculkan banyak spekulasi tentang kemungkinan lawan yang akan dihadapi.
Momen ini tentu menjadi sorotan besar, karena undian nanti akan menentukan jalan timnas Indonesia di turnamen paling bergengsi di benua Asia. Bagi para supporter, kabar ini bukan sekedar informasi biasa, tetapi menjadi awal dari berbagai prediksi, harapan, dan juga kekhawatiran tentang siapa saja yang akan satu grup dengan skuad Garuda. Konfederasi Sepak Bola Asia atau Asian Football Confederation telah mengonfirmasi bahwa drawing final Piala Asia 2027 akan digelar pada 9 Mei 2026 di Riyadh, tepatnya di distrik At-Turaif, kawasan bersejarah di Athiria yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO. Lokasi ini memberikan nuansa megah dan prestisius untuk acara yang sangat dinantikan oleh seluruh negara peserta. Awalnya, drawing direncanakan berlangsung pada 11 April 2026. Namun kemudian ditunda demi memastikan seluruh pihak yang terlibat bisa hadir secara penuh. Penundaan ini justru semakin menambah tensi, karena publik sepak bola Asia kini menunggu dengan rasa penasaran yang lebih besar. Turnamen AFC Asian Cup 2027 sendiri akan berlangsung mulai 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di 3 kota besar Arab Saudi, yaitu Riyadh, Jeddah, dan Al-Khobar. Sebanyak 24 tim nasional akan dibagi ke dalam 6 grup, dan setiap grup tentu akan menjadi arena pertarungan yang sangat sengit. Dari total peserta, 23 tim sudah memastikan tiket ke putaran final, sementara 1 tiket tersisa masih diperebutkan antara Lebanon National Football Team dan Yemen National Football Team. Situasi ini membuat komposisi pot 4 semakin menarik, karena timnas Indonesia berpotensi satu pot dengan tim-tim yang juga punya kualitas cukup merata. Masuknya timnas Indonesia ke pot 4 memang menghadirkan tantangan besar. Dengan posisi ini, skuad Garuda sangat mungkin berhadapan dengan lawan-lawan kuat dari pot 1, pot 2, dan pot 3. Banyak yang mulai menyebut peluang terbentuknya grup neraka sangat terbuka. Berdasarkan ranking FIFA saat ini, Indonesia berada di peringkat 122 dunia, dan satu pot dengan negara-negara seperti Kyrgyzstan National Football Team, North Korea National Football Team, Kuwait National Football Team, Singapore National Football Team, serta pemenang laga Lebanon kontra Yaman. Ini berarti lawan yang akan datang dari pot atas bisa saja tim-tim elit Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, atau Arab Saudi. Namun justru disinilah tantangan sekaligus kesempatan besar bagi timnas Indonesia. Dalam sepak bola, pot bukan penentu akhir hasil pertandingan. Banyak kejutan pernah terjadi di turnamen besar, dan timnas Indonesia punya peluang untuk membuat sejarah jika mampu mempersiapkan diri dengan maksimal. Apalagi di bawah arahan John Herdman, performa Garuda mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Kemenangan telak atas St. Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 menjadi bukti bahwa mental dan kualitas tim terus bertumbuh. Kini yang paling menarik adalah menunggu hasil drawing nanti. Lawan seperti apa yang menurut kalian paling ideal untuk timnas Indonesia? Apakah lebih baik menghadapi tim kuat demi pengalaman besar? Atau lawan yang relatif seimbang agar peluang lolos lebih terbuka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya sangat penasaran dengan prediksi dan harapan kalian untuk lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Erick Thohir tak mau ditipu lagi. Ada kabar yang benar-benar menarik sekaligus membuat penasaran dari persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Matchday Juni 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kali ini menunjukkan sikap yang jauh lebih hati-hati dan tegas. Ia tidak ingin lagi tim merah putih mengalami kejadian pahit seperti sebelumnya, ketika rencana laga uji coba melawan Kuwait mendadak batal di saat semuanya sudah diumumkan ke publik. Pengalaman itu tampaknya menjadi pelajaran besar bagi PSSI. Sehingga kini Erick Thohir memilih untuk tidak terburu-buru dalam mengumumkan calon lawan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Bahkan demi memastikan semuanya berjalan mulus, Erick Thohir dikabarkan sampai terbang ke Kanada untuk mencari kepastian lawan sekaligus menghadiri Kongres FIFA 2026. Kita tentu masih ingat bagaimana sebelumnya timnas Indonesia sempat dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Saat itu PSSI sudah menyusun rencana dengan matang dan publik sudah menantikan duel menarik tersebut. Namun secara mengejutkan Federasi Sepak Bola Kuwait memutuskan mundur secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Keputusan mendadak itu tentu membuat banyak pihak kecewa, terutama para supporter yang sudah menantikan pertandingan tersebut. Bahkan bukan hanya batal menghadapi Indonesia, Kuwait juga diketahui mundur dari turnamen di Uni Emirat Arab. Situasi ini membuat PSSI langsung mengambil langkah cepat dengan melaporkan kejadian tersebut ke AFC. Akibatnya, timnas Indonesia akhirnya harus 2 kali menghadapi Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pengalaman itulah yang kini membuat Erick Thohir tidak mau kecolongan lagi. Ia secara tegas menyampaikan bahwa jangan sampai lawan sudah diumumkan ke publik tetapi pada akhirnya justru batal terlaksana.
Pernyataan ini seolah menjadi pesan bahwa PSSI kini lebih mengutamakan kepastian dibanding sekadar memberikan kabar yang belum final. Erick Thohir bahkan menegaskan bahwa nama lawan baru akan diumumkan jika semuanya sudah resmi dan ada hitam di atas putih. Langkah ini tentu sangat masuk akal, karena antusiasme supporter Indonesia sangat besar, sehingga kabar yang belum pasti bisa memicu kekecewaan apabila akhirnya batal. Menariknya, hingga saat ini PSSI disebut sudah menemukan satu negara sebagai calon lawan untuk FIFA Matchday yang akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 9 Juni 2026. Namun satu slot lawan lainnya masih terus dicari. Erick Thohir berharap semuanya bisa dipastikan sebelum tanggal 5 Mei 2026. Dari berbagai sinyal yang muncul, ada kemungkinan lawan yang akan dihadapi berasal dari Asia. Hal ini menjadi sangat menarik, karena pelatih timnas Indonesia John Hartman hingga saat ini belum menghadapi lawan dari kawasan Asia sejak menangani skuad Garuda. Jika benar lawannya berasal dari Asia, tentu ini akan menjadi ujian penting untuk mengukur kesiapan tim menghadapi atmosfer kompetisi regional. Sebelumnya, pada FIFA Series Maret 2026, timnas Indonesia menghadapi St. Kitts and Nevis serta Bulgaria. Dua laga tersebut memberikan pengalaman berharga, tetapi karakter permainan tim-tim Asia tentu berbeda. Karena itu, mencari lawan dari Asia bisa menjadi keputusan strategis menjelang dua turnamen besar yang sudah menanti, yaitu Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN 2026. Jadwal kedua kompetisi ini cukup berdekatan, dengan Piala AFF digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus, lalu dilanjutkan FIFA ASEAN 2026 pada akhir September hingga awal Oktober. Artinya, laga FIFA Matchday Juni akan sangat penting sebagai persiapan akhir. Langkah Erick Thohir yang sampai terbang ke Kanada juga menunjukkan keseriusan luar biasa dari PSSI. Selain menghadiri Kongres FIFA 2026, ia juga akan menanyakan kepastian terkait FIFA ASEAN Cup 2026. Ini membuktikan bahwa fokus PSSI bukan hanya soal lawan uji coba, tetapi juga mempersiapkan roadmap timnas Indonesia untuk menghadapi jadwal padat di tahun 2026. Menurut kalian, siapa lawan yang paling cocok untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026? Apakah sebaiknya menghadapi tim kuat dari Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau justru tim Timur Tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama. Media Belanda berikan solusi 4 pemain timnas Indonesia kembali jadi warga negara Belanda. Wah, benar-benar di luar dugaan. Di saat publik sepak bola Indonesia masih bangga dengan deretan pemain naturalisasi yang tampil di Eropa, tiba-tiba muncul kabar yang bikin geleng-geleng kepala. Media Belanda, The Telegraph, justru mengungkap solusi yang terasa janggal, bahkan terkesan menggelitik logika. Bagaimana tidak? 4 pemain timnas Indonesia yang sedang berkarir di Liga Belanda malah disarankan untuk kembali menjadi warga negara Belanda demi bisa tetap bermain di kompetisi sana. Situasi ini bukan hanya rumit, tapi juga bisa berdampak besar bagi masa depan timnas Indonesia. Kasus yang dikenal dengan istilah Passport Gate ini memang tengah mengguncang sepak bola Belanda. 4 nama besar yang ikut terseret adalah Dean James, Justin Hubner, Nathan Chue Aon, dan Tim Gavans. Mereka saat ini bahkan harus dinonaktifkan sementara dari latihan dan pertandingan bersama klub masing-masing. Bayangkan, di tengah performa yang mulai stabil dan peluang karir yang terbuka lebar, mereka justru harus menghadapi ketidakpastian hanya karena masalah administratif kewarganegaraan. Menurut laporan The Telegraph, berbagai upaya sedang dilakukan agar para pemain ini bisa kembali merumput secepat mungkin. Salah satu jalur yang ditempuh adalah menunggu hasil investigasi dari otoritas imigrasi Belanda yang tengah memeriksa status puluhan pemain. Jika nantinya dinyatakan tidak memenuhi syarat, masih ada opsi hukum yang bisa ditempuh. Namun disinilah letak keanehannya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menggunakan kembali paspor asing atau bahkan mengajukan ulang kewarganegaraan Belanda. Solusi ini tentu langsung memancing reaksi. Bagaimana mungkin pemain yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, bahkan sudah membela timnas dengan penuh kebanggaan, harus balik arah hanya demi bisa bermain di liga? Rasanya seperti pindah kontrakan saja. Hari ini tinggal di sini, besok pindah lagi tanpa mempertimbangkan jangka panjang. Padahal keputusan naturalisasi bukan hal sepele, melainkan komitmen besar yang menyangkut identitas dan masa depan karier internasional mereka. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka konsekuensinya sangat serius.
para pemain bisa saja kehilangan hak untuk membela timnas Indonesia. Ini jelas jadi mimpi buruk bagi para fans Garuda yang selama ini menaruh harapan besar pada mereka. Apalagi saat ini timnas Indonesia sedang dalam fase kebangkitan. Terlebih dengan hadirnya pelatih kelas Eropa yang diharapkan mampu membawa prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Di sisi lain, sebenarnya ada solusi yang jauh lebih masuk akal dan tidak merugikan masa depan pemain. PSSI bisa mengambil langkah cepat dengan melindungi para pemain ini. Misalnya dengan merekomendasikan mereka bermain sementara di liga lain yang tidak memiliki aturan seketat Belanda. Bahkan opsi bermain di Liga 1 Indonesia bisa menjadi jalan keluar terbaik dalam situasi darurat ini. Selain menjaga kondisi permainan, mereka juga tetap bisa berkontribusi langsung untuk perkembangan sepak bola nasional. Menariknya, jika mereka benar-benar bermain di Liga 1, peluang untuk tampil di ajang seperti Piala AFF terbuka lebar. Dan kita semua tahu, trofi AFF adalah salah satu mimpi terbesar para fans sepak bola Indonesia. Dengan kekuatan skuad yang semakin solid, ditambah kehadiran pemain yang berpengalaman di Eropa, rasanya peluang juara bukan lagi sekadar angan-angan. Bahkan banyak yang mulai percaya bahwa kegagalan di masa lalu tidak akan terulang lagi. Situasi ini memang penuh dilema. Di satu sisi ada tekanan dari regulasi Liga Eropa, di sisi lain ada kebanggaan membela merah putih. Namun keputusan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan masa depan jangka panjang, bukan hanya solusi instan yang justru merugikan. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, bagaimana sebaiknya langkah yang diambil? Apakah lebih baik mereka tetap bertahan di Eropa dengan segala resikonya, atau justru pulang sementara ke Liga 1 Indonesia demi menjaga status dan membela timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian bisa jadi bagian dari diskusi besar sepak bola kita hari ini. Media Malaysia tuduh 3 pemain timnas Indonesia palsukan dokumen. Suasana yang sudah panas kini justru makin membara. Di tengah polemik Passport Gate yang belum juga reda, media Malaysia tiba-tiba ikut menyulut api dengan tudingan yang bikin publik Indonesia geram. Salah satu akun yang ramai diperbincangkan, Pala Taubol, secara berani melontarkan dugaan bahwa pemain timnas Indonesia menggunakan paspor tidak sah. Tuduhan ini bukan hanya sensitif, tapi juga berpotensi merusak reputasi pemain dan sepak bola Indonesia di mata dunia. Nama-nama seperti Nathan Chow Aon, Dean James, dan Tim Gapens langsung terseret dalam pusaran isu panas ini. Mereka dituding melanggar aturan karena disebut masih menggunakan paspor Belanda, padahal sudah membela timnas Indonesia. Bahkan, narasi yang dibangun seolah-olah ada unsur pemalsuan dokumen atau pelanggaran serius dalam proses administrasi. Tentu saja ini bukan tuduhan ringan. Ini bisa berdampak besar jika tidak segera diluruskan. Pernyataan dari Pala Taubol dengan cepat menyebar luas di media sosial dan langsung memicu reaksi keras dari netizen Indonesia. Banyak yang menilai tuduhan tersebut terlalu berlebihan dan tidak didasari pemahaman yang utuh terhadap situasi yang sebenarnya terjadi. Alih-alih membantu menjernihkan suasana, narasi ini justru memperkeruh keadaan dan membuat polemik semakin liar. Namun di balik semua kegaduhan ini, muncul juga suara-suara yang mencoba meluruskan fakta. Sejumlah pengamat dan fans sepak bola Indonesia menegaskan bahwa kasus ini sama sekali bukan soal pemalsuan dokumen. Ini murni persoalan administratif yang berkaitan dengan pendaftaran pemain di Liga Belanda. Kesalahan jika memang ada, lebih mengarah pada proses administrasi klub, bukan tindakan kriminal dari para pemain. Kasus Dean James menjadi contoh paling nyata. Saat memperpanjang kontrak dengan klubnya, ia masih berstatus warga negara Belanda, sehingga didaftarkan sebagai pemain lokal. Namun setelah resmi menjadi WNI, statusnya berubah menjadi pemain non-Uni Eropa. Disinilah celah aturan mulai terlihat. Liga Belanda memiliki regulasi ketat terkait pemain non-Uni Eropa, termasuk syarat gaji minimum yang cukup tinggi. Ketika kontrak lama belum disesuaikan, muncullah masalah administratif yang kini jadi polemik besar. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh klub rival yang merasa dirugikan, hingga akhirnya kasus ini masuk ke ranah penyelidikan oleh KNVB. Selama proses tersebut berlangsung, beberapa pemain memang harus dinonaktifkan sementara. Namun sekali lagi, ini bukan karena mereka melakukan pelanggaran berat, seperti pemalsuan dokumen, melainkan karena proses verifikasi administrasi yang harus diselesaikan sesuai aturan.
Sayangnya, narasi yang berkembang di luar justru melenceng jauh. Tuduhan pemalsuan paspor atau visa terdengar sangat serius, padahal tidak ada bukti konkret yang mengarah ke sana. Inilah yang membuat banyak pihak merasa bahwa pemberitaan dari media Malaysia tersebut terlalu berlebihan, bahkan terkesan memperkeruh situasi yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Fenomena ini juga menunjukkan betapa kompleksnya dunia sepak bola modern, terutama bagi pemain yang memiliki latar belakang kewarganegaraan ganda sebelum akhirnya memilih membela satu negara. Perubahan status hukum memang bisa menimbulkan dampak administratif yang tidak sederhana, apalagi di liga sesekat Eropa. Namun hal tersebut tetap harus dilihat sebagai persoalan regulasi, bukan langsung diarahkan ke tuduhan kriminal. Di tengah situasi seperti ini, publik Indonesia tentu berharap semua pihak bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi. Jangan sampai isu yang sebenarnya teknis berubah menjadi konflik opini antar negara yang tidak perlu. Apalagi para pemain yang bersangkutan justru sedang berjuang membawa nama Indonesia di kancah internasional. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kalian. Bagaimana menurut kalian reaksi media Malaysia ini? Apakah ini bentuk kritik yang wajar atau justru terlalu berlebihan dan memicu kesalahpahaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian penting untuk melihat bagaimana publik memandang polemik panas ini. Reaksi keras PSSI soal status WNI pemain Timnas Indonesia. Di tengah panasnya isu Passport Gate yang sempat membuat publik resah, PSSI langsung bereaksi keras dan memberikan kepastian yang sangat ditunggu-tunggu. Federasi Sepak Bola Indonesia itu dengan lantang menegaskan bahwa status kewarganegaraan 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia benar-benar aman dan tidak bermasalah sama sekali. Sebuah pernyataan yang seolah menjadi tamparan bagi berbagai spekulasi liar yang sempat beredar. 4 pemain yang sempat terseret dalam polemik ini adalah Dian James, Justin Hapner, Nathan Chu Aeon, dan Tim Gapens. Nama-nama ini sebelumnya menjadi sorotan karena tidak bisa tampil bersama klub mereka di Belanda. Banyak yang mulai khawatir, bahkan muncul opini ekstrim yang menyebut status WNI mereka dipertanyakan. Namun kini, semua itu coba diluruskan secara gamblang oleh PSSI. Melalui Badan Tim Nasional, PSSI memastikan bahwa seluruh proses naturalisasi yang dijalani para pemain tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, tidak ada celah hukum, tidak ada kesalahan prosedur, dan tidak ada alasan untuk meragukan status mereka sebagai warga negara Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa mereka tidak sah membela Timnas Indonesia. Sebuah isu yang sempat membuat gaduh jagat sepak bola tanah air. Menariknya, PSSI juga secara tidak langsung menanggapi saran aneh yang sempat mencuat dari media Belanda, yang menyebut bahwa solusi tercepat adalah dengan kembali menjadi warga negara Belanda. Sebuah gagasan yang terasa janggal dan sulit diterima akal sehat. Bayangkan saja, pemain yang sudah bersumpah setia kepada Indonesia justru diminta balik arah demi kepentingan administratif semata. Untungnya, PSSI dengan tegas tidak sejalan dengan wacana tersebut. Menurut federasi, akar masalah ini sebenarnya bukan soal kewarganegaraan, melainkan persoalan administratif di Belanda. Setelah resmi menjadi WNI, para pemain memang harus menyesuaikan dokumen izin tinggal dan izin kerja mereka. Ini adalah konsekuensi logis, karena mereka tidak lagi berstatus sebagai warga negara Uni Eropa. Jadi, masalah ini lebih kepada adaptasi regulasi, bukan krisis identitas atau legalitas seperti yang sempat dikhawatirkan. Untuk sementara waktu, kondisi ini memang membuat keempat pemain tidak bisa berlatih maupun bertanding bersama klub mereka. Namun PSSI menilai situasi ini hanyalah kendala sementara, bukan sesuatu yang permanen. Dengan kata lain, ini hanya soal waktu dan proses hingga semuanya kembali normal. Sebuah penjelasan yang cukup menenangkan, meskipun tetap menyisakan rasa penasaran di kalangan publik. Di balik polemik ini, ada satu hal yang patut diapresiasi. Keputusan para pemain untuk menjadi WNI bukanlah keputusan kecil. Itu adalah bentuk dedikasi, komitmen, dan kecintaan terhadap Indonesia. Terlebih bagi mereka yang lahir dan besar di luar negeri, keputusan ini tentu penuh pertimbangan.
Maka dari itu, PSSI memberikan apresiasi tinggi atas langkah berani yang mereka ambil. Kiprah para pemain Indonesia di Eropa, khususnya di liga sekelas Eredivisie, juga menjadi kebanggaan tersendiri. Ini membuktikan bahwa kualitas pemain Indonesia semakin diakui di level internasional. Kehadiran mereka bukan hanya membawa nama pribadi, tapi juga membawa nama bangsa di panggung dunia. Dan tentu saja, keberlanjutan karir mereka di Eropa sangat penting bagi perkembangan timnas Indonesia ke depan. Kini, fokus utama adalah bagaimana masalah administratif ini bisa segera diselesaikan. PSSI berharap para pemain dapat kembali merumput bersama klub masing-masing tanpa hambatan berarti. Karena pada akhirnya, menit bermain di klub akan sangat berpengaruh terhadap performa mereka saat membela timnas Indonesia. Dengan adanya klarifikasi ini, publik diharapkan tidak lagi berspekulasi berlebihan. Namun tetap saja, situasi ini menyisakan ruang diskusi yang menarik. Apakah langkah PSSI sudah tepat dengan sikap tegasnya? Atau justru perlu ada langkah tambahan untuk benar-benar melindungi para pemain dari kasus serupa di masa depan? Sekarang, giliran kalian untuk bersuara. Bagaimana menurut kalian reaksi tegas dari PSSI ini? Apakah sudah cukup kuat untuk meredam polemik atau masih ada yang perlu diperjuangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian bisa jadi bagian dari dinamika besar sepak bola Indonesia.